Selamat pagi Bapak Ibu, mumpung saya ini santai, lebih baik kita berbagi iman, pengetahuan ataupun pengalaman. Dan yang ingin saya sampaikan tentang perbedaan antara Protestan dan Katolik. Jadi ada perbedaan-perbedaan ya. Ini perlu diketahui supaya menguatkan iman masing-masing, bukan untuk saling menyerang ya, atau ya, yang jelas apa yang ingin saya sampaikan supaya menguatkan iman kita dan mengenal iman kita. Salah satunya yang saya mulai dari tradisi. Tradisi itu ya dilaksanakan oleh umat Katolik dan umat Protestan tidak melakukan tradisi-tradisi dalam gereja. Apa itu tradisi-tradisi ya Bapak Ibu? Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu yang menunjang segala aktivitas atau membuat mereka lebih bermutu atau berkembang, lalu dilaksanakan atau diceritakan secara turun-temurun dan dilaksanakan sampai saat ini. Itu yang disebut dengan tradisi. Lalu apa hubungannya tradisi dalam kitab suci? Tradisi adalah kitab suci itu ya dulu ditulis ya oleh penulis karena adanya kebiasaan-kebiasaan hidup orang-orang dahulu. Contohnya bangsa Israel yang keluar dari Babylon, yang diselamatkan melalui dengan Laut Merah ya. Mereka berjalan ya di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Lalu di situ Tuhan berkarya, memberi makan, memberi minum ya selama 40 tahun itu. Mereka menyadari bahwa memang luar biasa, Tuhan itu sungguh kuat. Nah, itu pada waktu itu belum ada kitab suci Bapak Ibu. Lalu ditulis ya atau disimpan oleh para orang-orang yang punya kompeten di bidang itu atau mengalami peristiwa-peristiwa Allah berkarya. Maka mereka menyimpan dalam hati, lalu dituangkan, dibentuk di dalam sebuah tulisan ya. Pada mulanya kitab suci itu ditulis di kulit kayu papirus Bapak Ibu, lalu dipilih ya, lalu dikumpulkan menjadi satu ya, menjadi suatu kitab, maka terjadilah kitab suci. Jadi kitab suci itu ya adalah ya dampak dari tradisi-tradisi orang-orang terdahulu, lalu ditulis ya, lalu dibukukan menjadi kitab suci. Mengapa dikatakan suci? Karena wahyu Allah yang tertulis dalam bahasa manusia. Itu salah satu. Yang kedua, jumlah kitab suci. Jumlah kitab suci umat ya Katolik dengan Protestan berbeda ya. Kalau umat Katolik ya jumlahnya 27 kitab ya. Kalau 73 kitab ya. Kalau orang Protestan dikurangi dari 7 kitab yang isinya Theokanonika. Jadi mereka tidak mengiyakan bahwa Theokanonika itu adalah bagian dari kitab suci. Maka orang Katolik itu memastikan bahwa dan mengamini bahwa Theokanonika itu bagian dari firman Tuhan.
Lalu di situ ya nampak perbedaan bahwa umat Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal atau orang sudah mati. Ya, mengapa kita doakan Bapak Ibu supaya dosa-dosanya itu ya dengan bantuan doa-doa kita bisa untuk diampuni atau jiwanya itu disucikan supaya bisa masuk di dalam surga secara cepat. Nah, itu Bapak Ibu selain itu ya Bapak Ibu juga tentang penafsiran kitab suci. Nah, penafsiran kitab suci ini ya kadang-kadang juga ya dalam satu ayat atau satu perikop dalam kitab suci itu bisa saja ditafsirkan berbeda. Ya, contohnya seperti penafsiran bahwa gereja Katolik itu ya dibangun di atas diri Petrus, ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Nah, umat Katolik percaya bahwa ya diri Petruslah yang fondasi untuk ya membangun suatu gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus, ya. Tetapi kalau umat Protestan ya gereja itu dibangun dengan pengakuan Petrus. Nah, itu ada perbedaan penafsiran di situ. Jadi ada penafsiran-penafsiran yang membuat perbedaan antara Protestan dan Katolik. Jadi tapi itu tidak bermasalah ya Bapak, karena itu adalah iman masing-masing. Yang penting jangan dibenturkan Bapak Ibu. Nah, itu. Lalu apa Bapak Ibu tentang sakramen di dalam gereja? Kalau sakramen umat Katolik itu ya 7, ya. Kalau Protestan itu ya 2 Bapak Ibu, sakramen permandian dan sakramen perkawinan, ya. Tapi kalau umat Katolik ada 7, ya. Kalau angka 7 itu angka sempurna Bapak Ibu. Ya, angka 7 angka sempurna. Jadi luar biasa kalau umat Katolik memiliki 7 sakramen, ya. Sakramen permandian, sakramen krisma, sakramen imamat, sakramen perkawinan, sakramen tobat, sakramen ekaristi, dan sakramen pengurapan orang sakit. Nah, itu Bapak Ibu sakramen minyak suci. Jadi ada 7. Ya, kalau misalnya kita mau cari sakramen itu sebenarnya bukan hanya 7, tapi sudah mewakili seluruh ya perjalanan hidup kita, ya, tentang Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Itu intinya sakramen, ya. Jadi banyak, misalnya kita bangun rumah, kita doakan supaya di situ kita selamat dan bahagia menggunakan atau mobil atau motor atau kebun atau usaha-usaha apa saja. Bahkan orang yang mengandung dan sebagainya. Banyak peristiwa hidup kita yang perlu untuk diberkati Bapak Ibu. Tapi sudah mewakili dari 7 sakramen tadi, ya. Karena kalau kita tulis semua perjalanan hidup manusia, maka itu akan rumit dan panjang, bahkan kita susah untuk menghafalnya Bapak Ibu. Nah, itu 7 ya sakramen, ya. Lalu dasar, ya, atau sumber daripada iman gereja Katolik ada 2, yaitu kitab suci dan tradisi. Sedangkan Protestan hanya ya sumbernya hanya ya dari kitab suci saja. Bapak Ibu, ya, yang banyak sekali Bapak Ibu, ya, perbedaan-perbedaan
ya yang dimiliki ya oleh Katolik lalu tidak dimiliki oleh Protestan. Tapi intinya ya Bapak Ibu ya, supaya kita ya jangan membenturkan tapi saling mengisi ya, mengisi. Dan apa yang ingin saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa ya Katolik seperti itu ya banyak sekali ya, bahkan umat Katolik atau gereja Katolik ya terlalu banyak serangan ya, serangan yang kadang-kadang tidak mendasar, hanya ya dikutip ya sembarang saja dan bertanya sembarang saja ya, yang mudah untuk melemahkan umat Katolik. Kalau tidak diketahui maka umat Katolik akan mudah goyah ya, padahal luar biasa kalau umat Katolik mengenal ya seluruh rangkaian-rangkaian di dalam gereja ya. Contohnya kadang-kadang kita tanda salib demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin ya. Itu luar biasa, itu pujian hormat kita kepada Tritunggal Maha Kudus. Tapi kadang-kadang kita dikatakan mengusir lalat. Jadi orang yang mengkritik kita itu ya tidak berdasar, lalu ya tidak bagus karena tidak mendasar ya. Lalu kita katakan menyembah patung ya, menyembah patung. Bukan kita menyembah patung Bapak Ibu, patung itu ada sarana saja untuk mengenal sosok yang kita cintai ya, orang yang kita sayangi, orang yang kita sembah sujud. Nah, itu sosoknya saja Bapak Ibu. Misalnya contohnya bendera merah putih, apakah kita ya sembah? Tidak kan? Kita hanya menghormati saja karena di situ ada perjuangan yang luar biasa, tetesan-tetesan darah yang luar biasa di situ yang mengalir Bapak Ibu, jiwa-jiwa yang suci untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita hormat. Begitu juga Bapak Ibu ya, benda-benda peninggalan orang tua ataupun foto ataupun ya kegemaran orang tua, itu biasanya kita simpan sebagai penanda bahwa ya untuk mengingatkan orang tua sosoknya seperti itu waktu ya hidupnya di dunia ini ya, dan begitu luar biasa membesarkan kita. Itu ya banyak sekali Bapak Ibu ya. Juga misalnya tentang api penyucian. Nah, api penyucian itu Bapak Ibu ya, itu orang tidak paham bahwa api penyucian itu ya memang ada, dan Tuhan ya melakukan di situ pembersihan dosa. Jadi jiwa kita ya di situ kita dibersihkan di api penyucian, karena walaupun sudah diampuni di dunia ini ya, tetap ya jiwa dosa kita, tapi jiwa kita belum bersih, maka perlu ada api penyucian untuk menyucikan dosa-dosa kita supaya kita layak dan bersih masuk di dalam surga Bapak Ibu. Banyak sekali Bapak Ibu ya, nanti lain kali kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Lalu jangan lupa subscribe untuk ya, mengenal ide dan pengetahuan iman dari Martinus Guntur Libu. Tuhan memberkati kita, amin.